Kami dari kelompok 3, di sini kami akan memaparkan kesimpulan dari materi penawaran. Sebelum kami memaparkan kesimpulan penawaran, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kadek Tori Pinkan Dwi Jayanti dengan nomor NIM 2257021007. Perkenalkan, nama saya Gusti Komang Rusmini dengan NIM 2257021006. Perkenalkan, nama saya Niputu Ratna Dewi dengan NIM 22570211012. Langsung saja ke pemaparan materi kesimpulan penawaran. Yang pertama itu ada kesimpulan pengertian penawaran. Dapat disimpulkan bahwa penawaran adalah jumlah atau kuantitas dari barang atau jasa yang tersedia yang ditawarkan oleh penjual atau produsen kepada pembeli di pasar dalam tingkat harga tertentu dan pada waktu atau periode tertentu. Yang kedua itu ada kesimpulan penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan dijual oleh penjual kepada pembeli, tetapi dalam proses tawar-menawar itu hanya ada pada satu konsumen. Sebagai contoh, selama liburan Galungan, Bu Tina membuka toko pakaian adat Bali yang menyediakan berbagai macam pakaian adat Bali. Nah, Bu Tina menawarkan pakaian adat Bali ini kepada tetangganya dan orang-orang di sekitarnya dengan harga tertentu. Misalnya, satu picis udeng yang dijual Bu Tina dibanderol dengan harga 25.000. Bu Tina mampu menawarkan 10 picis udeng. Tindakan yang dilakukan oleh Ibu Tina telah menunjukkan adanya penawaran individu, yaitu karena hanya ada satu penjual pakaian adat Bali dengan tingkat harga yang ditentukan oleh dirinya sendiri dan ditawarkan kepada konsumen. Yang ketiga, yaitu kesimpulan penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan yang diperoleh dari jumlah penawaran individu pada berbagai tingkatan harga. Misalnya, menjelang Hari Raya Galungan, ada banyak toko busana tradisional Bali yang menjual berbagai macam busana tradisional Bali. Nah, kesempatan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh Bu Tina, tetapi ada juga penjual lain seperti Bu Atin dan Pak Agus yang juga menawarkan barang-barang mereka di pasar. Namun pada tingkat harga tertentu, mereka memberikan penawaran yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tingkat harga penjualan udeng tertentu, setiap individu memiliki tingkat suplai yang berbeda. Misalnya dengan harga 25.000. Bu Tina mampu menawarkan 10 picis, Bu Atin 6 picis, dan Pak Agus mampu menawarkan 5 picis. Dan ketika dijumlahkan penawaran dari masing-masing oknum tersebut, diperoleh penawaran pasar sebesar 21 picis. Begitu juga dengan ketika harga barang naik menjadi 26.000, maka jumlah yang ditawarkan dan jumlah penawaran individu akan meningkat dan mempengaruhi peningkatan penawaran pasar. Nah, untuk pemaparan kesimpulan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan penawaran hukum. Undang-undang penawaran ini berbunyi, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika tingkat harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Dapat diartikan bahwa antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif karena memiliki arah perubahan yang sama. Menurut hukum penawaran ini, dari sisi penjual, mereka akan berusaha memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan jumlah barang yang dijual untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ketika harga barang naik dan ketika harga barang turun, mereka akan mengurangi produk di pasar sampai nanti harga produk tersebut naik lagi. Yang kelima adalah kesimpulan dari kurva penawaran. Prinsip kurva penawaran ini adalah jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Dari prinsip kurva penawaran dapat disimpulkan bahwa salah satu karakteristik kurva penawaran adalah sifat positifnya. Dilihat dari jenis permintaannya, kurva penawaran ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, antara lain yang pertama adalah kurva penawaran individu. Kurva penawaran individu adalah kurva
kurva yang menggambarkan naik turunnya kuantitas dan harga barang yang sudah ditawarkan oleh produsen. Dengan sesuai dengan prinsip, semakin tinggi harga, produsen akan memproduksi semakin lebih banyak barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua adalah kurva penawaran pasar. Jenis kurva penawaran ini berkaitan dengan jumlah produsen yang sama di pasaran. Yang keenam adalah kesimpulan fungsi yang mempengaruhi penawaran. Fungsi penawaran ini digunakan oleh produsen untuk menganalisis beberapa banyak barang yang nantinya akan diproduksi. Fungsi penawaran ini nantinya akan mengikuti hukum penggandaan di mana jika harga barang naik dengan asumsi ceteris paribus atau faktor lain dianggap konstan atau tetap, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Beberapa fungsi yang mempengaruhi pasokan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya operasional produksi dan jasa. Yang kedua adalah tujuan perusahaan. Dan yang ketiga adalah prediksi harga dan kelangkaan di masa depan. Baik, kesimpulan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, itu jumlah pedagang dikatakan mempengaruhi penawaran karena jika di pasar jumlah pedagang atau penawar berubah, maka hal ini akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan juga akan berubah. Jika jumlah pemasok atau supplier meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Kemudian, kurva penawaran akan bergeser ke kanan. Sementara itu, jika jumlah pemasok atau supplier berkurang, maka jumlah pemasok juga akan berkurang. Kemudian, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Yang kedua, harga faktor produksi. Hubungan antara harga faktor produksi dengan barang yang ditawarkan adalah berbanding terbalik, di mana ketika harga faktor produksi naik, kemampuan produsen untuk secara otomatis membeli faktor-faktor produksi tersebut juga akan menurun, sehingga jumlah faktor produksi yang akan mereka gunakan juga berkurang. Jika jumlah faktor produksi menurun, maka jumlah faktor yang akan ditawarkan juga akan berkurang, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kenaikan harga faktor produksi, maka akan bergeser kurva penawaran ke kiri atas, dan jatuhnya harga faktor produksi menyebabkan kurva pasokan bergeser ke kanan atas. Yang ketiga, harga barang alternatif. Dalam bisnis produksi dikenal sebagai barang alternatif atau barang pengganti. Produsen dapat menghasilkan lebih dari satu produk barang yang akan ditawarkan untuk alasan yang sama atau karena alasan pemasaran. Dapat disimpulkan bahwa perubahan harga barang alternatif akan mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Jika harga produk alternatif naik, maka kurva penawaran akan bergeser ke kiri atas. Sebaliknya, jika harga produk alternatif turun, maka kurva ankorajikan bergerak ke kanan bawah. Yang keempat, perakiraan harga masa depan. Dapat disimpulkan bahwa perkiraan perubahan harga atau produk yang tahan lama akan menggeser kurva penawaran produk, di mana jika perkiraan harga naik, pasokan akan turun sehingga kurva akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika perkiraan harga turun, maka pasokan akan meningkat dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Yang kelima yaitu kemajuan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, maka akan menyebabkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan. Karena dengan kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi, sehingga produsen lebih mudah untuk memproduksi produknya. Jadi dengan kemajuan teknologi telah menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kanan bawah. Yang kedelapan yaitu kesimpulan analisis penawaran. Analisis penawaran di sini mengarah pada pergeseran kurva penawaran karena perubahan penawaran. Pergeseran kurva penawaran ini terjadi karena adanya perubahan penawaran. Perubahan baik pada peningkatan strength in supply dan perubahan penurunan atau penurunan supply. Sebuah penawaran dikatakan meningkat jika pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang ditawarkan lebih besar dari sebelumnya, dan sebaliknya pasokan dikatakan menurun jika pada tingkat harga tertentu jumlah barang yang ditawarkan menurun atau menurun dari sebelumnya.
ke-9 yaitu keseimbangan permintaan dan penawaran. Kondisi kontendi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga yang sama. Dikenal sebagai keseimbangan pasar atau equilibrium pasar. Untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat pada contoh tabel dan grafik di bawah ini. Dari kurva di atas dapat dilihat bahwa kurva permintaan DD bersinggungan dengan kurva penawaran SS sehingga terbentuk titik persimpangan E. Ketika penjual menawarkan harga 600 dengan jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 7.000 unit, namun pembeli menawarkan dengan harga 200 dan jumlah barang yang diminta sebanyak 7.000 unit. Agar tidak terjadi kesepakatan, maka penjual berusaha menurunkan harga dan pembeli mencoba menaikkan penawaran hingga akhirnya bertemu dengan harga 400. Dengan jumlah barang yang ditawar sama dengan jumlah barang yang diminta yaitu 5.000 unit. Ini disebut keseimbangan, di mana dalam hal ini titik persimpangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut keseimbangan atau titik E. Secara kuantitas, keseimbangan dicapai ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan secara grafis, keseimbangan dicapai ketika kurva permintaan bersinggungan dengan kurva penawaran. Dari saldo ini dikenal sebagai harga saldo dan jumlah saldo, di mana harga saldo terbentuk jika jumlah yang diminta untuk suatu barang sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan jumlah saldo terbentuk karena harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Pada posisi keseimbangan, harga dan kuantitas barang berada dalam kondisi tetap, kecuali jika terjadi pergeseran kurva permintaan atau pergeseran kurva penawaran. Jika ada pergeseran, titik keseimbangan baru akan terbentuk, di mana keseimbangan titik masih menjadi titik persimpangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi dapat dikatakan bahwa pergeseran kurva permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Sekian pemaparan kesimpulan materi penawaran dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan sebelumnya kami minta maaf jika kami mempunyai kesalahan dalam perkataan.